warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah siap pembelajaran pagi hari ini? Kalau sudah siap, maka kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak, ibu absen kehadiran dulu ya. Naila, Hosi, Naila, Aisyah, semuanya sudah hadir ya. Oke, anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kemarin tentang apa? Oh, Asmaul Husna. Oh ya, oke, Asmaul Husna. Berarti materi pada pagi hari ini adalah tentang adab dan berpakaian. Adab mandi dan berpakaian. Anak-anak kalau di rumah kegiatan sehari-hari selalu menerapkan doa-doa pada kegiatan-kegiatan kalian enggak? Harusnya diterapkan ya. Karena apa? Karena untuk menumbuhkan nilai-nilai Islami pada diri kita, sehingga kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif dengan kegiatan sehari-hari kita. Oke, langsung saja kita masuk ke pematerian. Nah, anak-anak, jadi kalau kita mandi, kita mau masuk ke kamar mandi, kita mau keluar ke kamar mandi, itu dalam Islam ada yang namanya doa-doanya, ada yang namanya amalan-amalannya. Itu harus diterapkan di kegiatan sehari-hari kita. Apa saja sih? Nah, ini dia, simak ya. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Gimana doanya? Ibu contohkan dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu adalah doa masuk ke kamar mandi. Coba anak-anak diulangi ya, yuk. Gimana doanya? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, pintar semuanya. Itu adalah doa sebelum masuk ke kamar mandi. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Jadi kalau masuk ke kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri. Kenapa kok kita harus mendahulukan kaki kiri? Karena di dalam kamar mandi itu banyak yang namanya hal-hal buruk. Yang pertama, di dalam kamar mandi itu ada setannya, teman-teman. Jadi anak-anak harus kalau masuk ke kamar mandi itu harus pakai kaki kiri. Nah, anak-anak, kenapa kita masuk ke kamar mandi harus memakai kaki kiri sedangkan keluar kamar mandi memakai kaki kanan? Nah, alasannya adalah karena kamar mandi itu adalah tempat yang kotor, tempat bersarangnya setan-setan, maka kita harus menyesuaikan dan kita harus masuk ke kamar mandi memakai kaki kiri dan menghormatinya. Keluar kamar mandi memakai kaki kanan. Pintar. Yang ketiga, amalan apa yang harus diterapkan ketika di kamar mandi? Yang ketiga adalah membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan kamar mandi, apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang kotor, kita itu juga harus memakai tangan kiri atau kaki kiri ketika memasukinya atau ketika berkegiatan di dalamnya. Oke. Selanjutnya, mandi sendiri tidak dibantu orang lain. Karena anak-anak sudah besar ya, maka harus mandi sendiri. Karena semua anggota tubuh kita apabila kita sudah tidak memakai baju itu adalah aurat kepada orang lain. Maka orang lain tidak boleh tahu tentang sekujur tubuh kita. Ketika kita telanjang itu tidak boleh. Maka harus mandi sendiri. Selanjutnya, menggunakan sabun dan shampoo ketika mandi. Anak-anak kalau mandi jangan hanya pakai air ya, karena itu belum tentu bersih. Maka kita harus memakai sabun dan shampoo ketika mandi. Oke. Yang selanjutnya, menggosok gigi dengan benar dan tidak tergesa-gesa. Selain kita mandi memakai sabun dan shampoo, maka kita harus
sikat gigi menggunakan odol dengan benar, dengan Pepsodent. Lalu kita harus menghemat air. Di dalam Islam itu tidak diperbolehkan yang namanya mubazir atau membuang-buang. Nah, maka kita harus hemat demi kemaslahatan bersama. Nah, selanjutnya tidak membawa mainan ke kamar mandi. Karena kenapa anak-anak kita tidak boleh membawa mainan ke kamar mandi? Di dalam kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama. Kita harus secukupnya mandi dengan waktu yang tepat. Kita tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi karena kembali lagi yang tadi, kamar mandi itu adalah sarang yang kotor, sarangnya setan dan iblis di dalamnya. Maka anak-anak juga tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Lalu tidak berbicara, bernyanyi, menjawab salam atau membaca Al-Quran di kamar mandi. Nah, anak-anak gak boleh ya bawa nama Allah atau bawa nama Al-Quran atau ayat Al-Quran di dalam kamar mandi karena itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan anak-anak juga tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi. Boleh pun berbicara itu hanya secukupnya. Ketika itu penting banget itu maka boleh berbicara. Jika tidak ada keperluan untuk berbicara maka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Selanjutnya, tidak membuang sampah di kamar mandi. Karena kamar mandi sarangnya kotor, maka tidak boleh dikotori lagi, harus dibuang di tempat sampah. Yang terakhir ada di kamar mandi adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air, karena itu termasuk tidak menghormati. Para pelaku yang tidak menghormati, maka ketika buang air itu harus menghadap yang berlawanan dari arah kiblat dan arah belakang kiblat. Lalu yang kedua adalah adab ketika memakai pakaian. Kalau anak-anak mau berangkat ke sekolah, pakai bajunya dipakai sendiri atau dibantu orang tua. Nah, kan anak-anak udah besar, maka harus pakai sendiri ya. Nah, amalan apa yang harus diterapkan ketika memakai baju sendiri, memakai seragam sendiri? Amalannya adalah kita harus berdoa ketika memakai seragam maupun mencopot seragam. Nah, ini adalah ada ketika memakai pakaian. Bagaimana doanya? Nah, ibu contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi ma wa khairi ma huwa lak wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lak. Nah, itu anak-anak doa ketika memakai pakaian. Nanti anak-anak jangan lupa diterapkan di rumah. Selanjutnya, adab ketika memakai pakaian adalah memakai pakaian yang bersih dan rapi. Anak-anak, di dalam Islam itu mencintai kebersihan. Dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka anak-anak kalau memakai seragam, memakai apapun yang menempel di badan, semua barang-barang yang kalian punya itu sebisa mungkin harus bersih. Dan ketika seragam dipakai juga harus rapi. Selanjutnya, memakai pakaian yang sesuai dengan ukuran. Ketika memakai sesuatu, ketika kita menggunakan sesuatu, itu tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan. Maka semuanya itu harus sesuai dengan porsinya yang pas. Gitu. Selanjutnya, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kenapa alasannya? Karena sutra itu dianggap sebarang yang terlalu berlebihan menurut Islam. Begitu. Selanjutnya, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Ketika kita memakai baju, kita itu harus mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Apapun itu, kalau kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik, maka kita harus mendahulukan yang kanan. Selanjutnya, laki-laki memakai pakaiannya dan sebaliknya perempuan. Maka pakaian laki-laki harus digunakan oleh laki-laki, pakaian perempuan juga harus digunakan oleh perempuan. Selanjutnya,
Yang ketiga adalah adab ketika melepas pakaian. Nah, selain memakai pakaian itu ada adabnya, melepas pakaian itu juga ada adabnya anak-anak kalau kalian ketahui. Nah, apa aja sih adabnya ketika melepas pakaian? Yang pertama diawali dengan membaca doa. Ketika memakai pakaian kita sudah berdoa, maka melepas pakaian juga harus berdoa. Gimana doanya anak-anak? Ditirukan ya ibu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Nah, itu adalah doa ketika melepas pakaian. Selanjutnya, mendahulukan anggota badan sebelah kiri. Ketika kita memakai pakaian mendahulukan anggota sebelah kanan, maka ketika melepasnya mendahulukan anggota sebelah kiri. Yang ketiga, meletakkan baju ganti di tempatnya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah pulang sekolah, kita lepas baju dan ganti baju untuk bermain, maka baju seragamnya nggak boleh diumbrukin ya di kamarnya, harus digantung. Biar apa? Biar tidak jadi sarang setan di situ. Nah, itu tadi materi yang sudah ibu jelaskan. Apakah anak-anak ada yang bertanya, ada yang kurang paham? Kalau sudah paham, maka ibu punya tugas buat kalian dikerjakan di halaman 9. Dikumpulkan ya tugasnya. Nah, anak-anak sudah selesai semua tugasnya? Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja ibu. Sekarang juga di depan. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Anak-anak, oke, semuanya sudah duduk semua ya. Anak-anak, gimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, semuanya sudah puas, ternyata semuanya sudah paham ya terkait materi dengan adab berpakaian dan adab ketika di kamar mandi. Sudah paham ya semuanya? Oke, sudah paham. Ketika sudah selesai pematerian pada pagi hari ini, ibu harap kalian semua ketika di rumah menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Diterapkan semua ya, jangan lupa di rumah ketika masuk ke kamar mandi, ketika memakai seragam, ketika melepas seragam, apapun yang sudah dipelajari pada pagi hari ini, ibu harap kalian semua menerapkannya di rumah. Oke, anak-anak hari ini gimana pembelajarannya? Senang ya? Senang dong sama ibu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangatnya hari ini keren banget. Oke, cukup sekian dari ibu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.